Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul mubarak wa syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan langkah demi langkah senantiasa dicatat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita baik sunnah maupun wajib senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya,
para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat wabil khusus diri pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang yang ketika mengalami sakaratul maut, mereka berandai-andai meminta sama Allah ingin hidup kembali dalam satu detik. Ya Rabb, hidupkanlah kami walaupun hanya satu detik. Mereka berandai-andai. Orang yang sekarang mengalami sakaratul maut, mereka tidak bisa menerima makanan, tidak bisa menerima minuman, hanya mereka mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, dituntun agar senantiasa proses sakaratul maut yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang mengalami sakaratul maut berandai-andai meminta sama Allah ingin hidup kembali walaupun hanya satu detik. Untuk apa? Jawabannya adalah fa asaddaqa wa akun minas salihin. Mereka untuk hidup kembali, untuk bersedekah. Timbul pertanyaan, kenapa orang-orang sakaratul maut berandai-andai ingin hidup kembali hanya ingin bersedekah, bukan ingin sholat, bukan ingin puasa, dan bukan ingin umroh dan haji. Tetapi orang-orang yang mengalami sakaratul maut, mereka berandai-andai ingin bersedekah. Jawabannya adalah menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, bahwa orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut, mereka yang hidup selama hidupnya gemar bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan proses sakaratul mautnya lantaran orang tersebut semasa hidupnya gemar bersedekah. Kemudian orang-orang yang mengalami sakaratul maut berandai-andai ingin hidup kembali walaupun hanya satu detik untuk bersedekah, bahwa Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menjawab yang kedua, yakni ketika kita ingin masuk ke liang kubur, yang kita temani adalah kain kafan yang kita pakai, kendaraan yang kita mewah, yaitu kendaraan yang terakhir adalah keranda, kemudian tempat yang begitu megah. Pada akhirnya ketika kita sudah masuk ke liang kubur hanya 2 kali 3 meter saja, dan itu sangat gelap gulita. Akan tetapi kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, orang-orang yang gemar bersedekah ketika masuk ke liang kubur, tiba-tiba Allah mengirimkan cahaya yang begitu terang lantaran orang tersebut sering semasa hidupnya gemar bersedekah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Lalu orang-orang yang mengalami sakaratul maut berandai-andai meminta sama Allah, ya Rabb, hidupkanlah kami walaupun hanya satu detik untuk bersedekah. Jawaban yang ketiga menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah ketika sudah masuknya hari kiamat kelak nanti, Allah sudah siapkan ruangan yang begitu indah. Allah sudah siapkan pintu VIP, yakni babus sakhaya, pintu-pintu yang akan dilewati hanya orang-orang yang gemar bersedekah dan gemar berbagi sesama manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan di surganya nanti ada yang namanya babus sakhaya. Pintu tersebut tidak bisa dilewati oleh orang sembarangan, akan tetapi pintu tersebut hanya dilewati bagi orang-orang yang semasa hidupnya gemar bersedekah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang mengalami sakaratul maut berandai-andai meminta sama Allah, ya Rabb, hidupkanlah kami hanya walaupun hanya satu detik untuk bersedekah. Jawaban yang keempat menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi adalah ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sholat,
baik baca Quran, baik puasa, apakah semua ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ternyata menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang-orang yang gemar bersedekah, yang gemar berbagi sesama manusia, bahwa dia termasuk tanda atau ciri amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rabah dada kita, introspeksi diri kita, bahwa selama hidup kita selama ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kita, ruku kita, baca Al-Qur'an kita, puasa kita, apakah selama ini diterima Allah Subhanahu wa taala? Ternyata menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang yang tanda cirinya diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia gemar bersedekah. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Kemudian orang-orang yang sakaratul maut, yang mengalami sakaratul maut, berandai-andai meminta sama Allah Subhanahu wa taala ingin hidup kembali walau hanya 1 detik untuk bersedekah. Menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, yang terakhir adalah ketika di hari hisab nanti, pertanyaan yang paling berat, pertanyaan yang paling sulit adalah tentang harta. Dari mana kau didapat? Untuk apa kau didapat? Oleh sebabnya, oleh karena itu, bahwa orang-orang beruntung, orang yang senang, bergembira, selalu berbagi sesama, maka di akhirat kelak nanti tidak akan terputus amalnya ketika dia bersedekah sesama manusia. Jadi menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi yang terakhir, sedekah adalah harta yang paling berat ketika kita ditanyakan nanti. Kalau kita berat untuk menunaikan sedekah semasa hidupnya, maka beruntunglah bagi hamba-hamba Allah yang sampai detik ini, dari awal Ramadan sampai detik ini, selalu berbagi walau hanya 1 biji kurma atau segelas air. Insya Allah pahala-pahala tersebut akan mengalir sampai hari kiamat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kesimpulannya, hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, bahwa orang-orang yang mengalami sakaratul maut berandai-andai minta sama Allah Subhanahu wa taala ingin hidup kembali untuk bersedekah. Jawabannya menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, bahwa sedekah tersebut akan mempermudah proses sakaratul maut. Yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, adalah tanda ciri orang yang amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, salah satunya gemar bersedekah. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang sering bersedekah, Allah sudah siapkan namanya pintu babus sakhaya. Pintu tersebut akan dilewati hanya orang-orang pilihan Allah yang gemar bersedekah dan berbagi sesama manusia. Dan kemudian yang keempat, orang-orang yang senantiasa bersedekah adalah ketika di alam kubur nanti, kata Imam Qayyim Al-Jauzi, awalnya gelap, tiba-tiba Allah mengirimkan cahaya yang begitu terang. Dan yang terakhir, menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, adalah orang yang gemar bersedekah ketika di yaumil hisab nanti, pertanyaan yang paling berat, pertanyaan yang paling sulit tentang harta. Dan beruntunglah orang-orang semasa hidupnya untuk gemar bersedekah dan berbagi sesama manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu
إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكة المسبحة بقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمهن والسؤال ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل إندونيسيا آمنة اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة بلدة طيبة ورب غفور اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفي مسجد الأقصى اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر